yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama berbekal belajar, untuk bekal belajar ilmu, untuk bekal ibadah, untuk bekal menghadap kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga Allah menerima amal kita. Kita dengan hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tapi sebelumnya seperti biasa ada sekilas atau sekelumit muqaddimah tentang fikih, dan saat ini kita masih fikih solat. Kita masih di seputar adzan dan iqamah, kesunahan iqamah. Dalam melaksanakan iqamah dianjurkan menghadap kiblat. Enggak menghadap kiblat juga tidak haram, tapi anjurannya adalah menghadap ke kiblat. Yang kedua adalah suci. Kalau yang qomat tidak punya wudhu, nanti imamnya takbir, dia masih wudhu, ketinggalan nanti. Tapi bisa jadi qomat, mungkin habis qomat, buru-buru bagaimana, sudah waktunya, orang pada nunggu, mungkin dia qomat. Tapi sunnahnya adalah yang qomat punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu tetap sah. Dianjurkan berdiri, duduk juga sah. Tapi aneh, nyuruh orang sholat berdiri, dianya duduk, kecuali memang orangnya tidak bisa berdiri. Menoleh ini, menoleh ke kanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ke kiri. Artinya biar suaranya itu sampai kepada orang yang di bagian kanannya sana, biar sampai kepada yang bagian kirinya sana. Kemudian tartil, yakni cara membacanya bacaan yang benar, membaca dengan perlahan dan memenuhi hak huruf yang semestinya dari makhraj serta panjang pendeknya. Sunnah dengan suara yang keras dan bagus. Suaranya yang keras bisa didengar oleh jamaah. Memiliki akhlak mulia, tidak fasik. Ini ada mukim, dihapus mukim yang melaksanakan, karena Anda pakai mukim semuanya orang yang membaca iqamah, kalimatnya dihapus. Mungkin ada yang tim tasheh nggak pakai mukim. Memiliki akhlak yang mulia dan tidak fasik, bukan pemabuk, bukan pejudi dan sebagainya. Kalau pejudi qomat ya nggak apa-apa, sah, barangkali dia mau tobat, kan gitu. Tidak terlalu panjang dalam mengumandangkan iqamah. Iqamah lebih pendek daripada adzan. Membaca doa setelah iqamah, doa setelah gimana? Aqamahullahu wa adamaha matamatis samawatul ardu. Itu doanya. Baik. Semoga Allah senantiasa menegakkan sholat, akhirnya sholat tampak pada kita. Jadi menegakkan sholat. Semoga Allah menegakkan sholat di kampung kita. Maksudnya apa? Semoga Allah tetap menjadikan kita ini orang yang melakukan sholat. Jadi sholat itu ada karena ada yang sholat. Semoga Allah tetap menghadirkan sholat di kampung kita. Kalau sudah Allah menghadirkan sholat, berarti ada yang sholat. Berarti maksudnya semoga kita bisa tetap istiqomah melakukan sholat. Perbedaan antara sunnah adzan dengan sunnah iqamah, ini sekelumit saja tambahan, dan sebetulnya ini seharusnya kita jadikan yang seperti sudah pernah kita rencanakan. Ada catatan yang sedikit lebih panjang dari ini tentang adzan dan iqamah yang akan kita jadikan bahan untuk pelatihan khutbah imam dan muadzin, khatib, imam, muadzin. Ini perlu, ini punya ilmu. Imam nggak punya ilmu, ini berantakan. Modalnya hanya dia punya Al-Quran saja, nggak ngerti fikih berjamaah. Tukang adzan modalnya ada hasil lomba, suaranya bagus saja,
kurang ngerti fikih adzan. Khutbah ada ilmunya juga, jadi itu satu paket seharusnya, nggak sampai satu hari sudah terlaksana. Seandainya kita pengennya rindu semua pengurus masjid mengirim khotibnya berkumpul di sebuah tempat minum teh yang enak, begitu ada pelatihan, termasuk nanti akan kita sebutkan selanjutnya imam mengatur barisan, imam menyiapkan jamaah sholat dengan baik. Ini akan tugas imam, nanti akan dibahas lah. Ini yang paling layak nyuruh luruskan pak barusannya ya imam, sama-sama makmum saling perintah. Nah ini salah. Nanti imam tuh harus punya ilmunya. Makanya kalau mau jadi imam, kami ingatkan, langsung ditunjuk jadi imam karena punya hafalan Quran 30 juz, nggak cukup. Langsung kursus, nggak usah bab zakat, bukan bab haji, kursus singkat bab jadi imam. Fikih imamah, fis shalah, bukan imamah uzma, bukan jadi presiden, bukan. Ini harus dong. Tukang adzan, termasuk kalau di masjid kecil, apakah harus ada namanya muballigh? Wong suara imam saja nyampe kemana-mana langsung ada Allahu Akbar, double misalnya. Lah ini pakai ilmu atau hanya ikut-ikutan di Masjidil Haram gitu loh? Nggak tahu ada di mana misalnya. Duh, ini harus ada. Apakah perlu adanya muballigh? Muballigh itu adalah orang yang menyambung suaranya imam yang kurang jelas biar didengar makmum, sehingga makmum bisa mengikuti gerakan imam. Imamnya suaranya kurang lantang, mungkin karena sepuh dan sebagainya. Allahu Akbar, nggak kedengar. Allahu Akbar, nah, baru ada penyambungnya, muballigh. Dan niatnya jadi muballigh itu seperti apa? Jangan-jangan batal sholatnya nanti. Niatnya ngasih tahu orang, nggak boleh sholat kok niat ngasih tahu orang. Nah, yang repot nanti imamnya jarang ngaji juga, muadzinnya juga jarang ngaji, pengurus masjid juga jarang ngaji misalnya. Nah ini kan intinya di dalam masjid itu yaitu sholat, dimulai dari azan, iqamat, sholat. Itu pengajian tambahan, pengajian untuk menyempurnakan program itu kayak gini ini, untuk menyempurnakan program. Nah ini sekedar catatan, itu sudah kami rindu dari dulu belum terwujud. Padahal kira rencananya di sebelah ini di Islamic Center ini menarik sekali untuk kita adakan diklat adzan, iqamat, khotib sama jadi imam. Itu tok. Insyaallah. Perbedaan antara sunnah adzan dengan sunnah iqamah, dalam adzan setiap lafaz dibaca 2 kali kecuali lafaz la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Sedangkan iqamah lafaznya dibaca sekali. Dalam iqamah dibaca dengan lebih cepat daripada adzan. Di dalam yang ketiga, dalam iqamah tidak disunahkan untuk dijawab. Akan tapi disunahkan baca doa iqamah setelah selesai iqamah dikumandangkan. Ada banyak tambahan-tambahan doa. Ya doa boleh saja kok. Doa boleh saja. Akan tapi doa yang dianjurkan tadi disebutkan. Yang sudah kita baca doa iqamat itu. Kalau adzan itu ada doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati sholati atamati Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah al-fadilah dan seterusnya. Adapun kalau iqamat tadi aqamahullahu wa adamaha. Aqamahullahu wa adamaha. Madamatis samawati wal ardu. Kalaupun ada tambahan yang lainnya tentunya boleh, tapi jangan terlalu panjang sampai memutus antara qomat dengan sholat. Kemarin disebutkan antara qomat dengan sholat itu hendaknya segera, tidak boleh setelah iqamat baru la ilaha illallah ngopi dulu, batal qomatnya, diulang lagi nanti. Jadi seqomat ya langsung sholat. Baik, catatan, dalam sholat sunnah tidak ada kesunahan adzan dan iqamah. Nggak ada sholat sunnah adzan dan iqamah. Tapi kalau dalam sholat sunnah adalah
seruan untuk sholat bersama-sama. As-sholatu jami'atan, as-sholatu jami'ah. Melakukan sholat dengan berjamaah, sholat sunnah berjamaah, taraweh, istisqa, gerhana, dan seterusnya. Khusus di dalam sholat sunnah yang berjamaah ketika hendak mendirikannya, mengucapkan as-sholatu jami'ah. Catatan yang lain, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah ada 4. Kurang lebih, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah ada 4. Yang lain adalah hanya boleh, bukan sunnah. Yang sholat sunnah disunnahkan berjamaah adalah sholat taraweh. Karena sunnah khulafaur rasyidin. Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti sahabat Nabi. Hari kedua Nabi sholat sendiri, diikuti lagi. Dan Nabi belum menggerakkan untuk sholat berjamaah. Di hari yang keempat Nabi gak keluar. Kemudian subuhnya Nabi datang, kemudian berkata, Nabi bersabda, aku tahu apa yang kau lakukan, kamu nunggu aku kan? Aku sengaja tidak keluar karena aku takut nanti diwajibkan atas kalian untuk melakukan sholat. Jadi kasih sayang baginda. Kemudian setelah itu sholat tarawih berjalan dengan biasa sendiri-sendiri, karena Nabi melakukan begitu, Nabi sendiri diikuti. Nabi sendiri diikuti. Sehingga waktu itu sholat tarawih sendiri-sendiri. Ada sekelompok, 2 orang, 3, 4 kelompok-kelompok. Rohat, kelompok kabilah dengan kabilahnya. Sayyidina Umar melihat yang demikian ini. Kayaknya kurang elok, kurang indah ini. Gimana kalau seandainya aku kumpulkan di satu tempat? Lalu Sayyidina Umar menyuruh mereka melakukan sholat tarawih berjamaah dengan imam satu, Ubay bin Ka'ab. Setelah diperintah begitu, melakukan sholat dengan berjamaah, bersama-sama. Baru di malam berikutnya Sayyidina Umar keluar terkagum indah. Ni'mal bid'atu hadhihi, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik hal baru yang diadakan. Jadi itu termasuk sunnah khulafair rasyidin. Sehingga sampai hari ini dianjurkan sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian bagi yang nggak sempat berjamaah, ya tetap sholat tarawih dong. Jangan gara-gara nggak ada jamaah lalu tidak sholat tarawih. Kemudian sholat id, sholat hari raya dianjurkan berjamaah. Tapi tetap harus kami ingatkan sini, yang tidak sempat ke lapangan atau ke masjid, ya tetap ibu-ibu terlanjur sibuk nyiapin ketupat, ya tetap sholat di rumah sendirian 2 rakaat kayak sholat duha kayak korat itu. Cuman sholatnya sholat hari raya. Untuk takbirnya niru seperti, kalau tidak seperti sholat biasa sah, tanpa mengulang-ulang takbirnya. Jadi supaya tidak mengira bahwa jika sendiri tidak sah. Enggak, sholat id pun jika dilakukan sendiri juga sah. Cuman ini kita bahas sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah adalah itu. Sholat id hari raya Idul Adha, itu hari Idul Fitri. Kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa. Istisqa adalah minta hujan. Yang keempat sholat gerhana, matahari dan rembulan. Baik, sampai di sini insyaallah. Ini sholat-sholat, ini masalah adzan dan iqamah. Kita insyaallah akan masuk bab sutratul musalli, pembatas sholat yang hendaknya kita hadirkan kalau kita ingin melakukan sholat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita langsung kepada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Man tarakal hazma, dalam naskah lain man tarakal jazba, maknanya sama. Man tarakal hazma lil wahmi fahuwa ahmaq. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang pasti, lebih memilih yang tidak pasti, maka itu adalah dungu. Itu adalah sebuah kedunguan. Ada pepatah Jawa, buru uceng kelangan delek. Jadi ada dapat ikan gede, rupanya ngelihat ikan kecil di sungai, ikan gedenya taruh pinggir sungai, ikan kecil yang dikejar, ikan gedenya turun ke sungai, ikan kecilnya didapat.
Nah, ini menunjukkan kedunguan. Jadi kalau ada sesuatu yang pasti, kenapa kita harus mengambil yang tidak pasti? Di sini ada memang ada dari dua sisi. Pertama, sisi kalau kita ingin mengambil, sisi lain untuk bisa diambil, apakah omongan kita, pendapat kita, termasuk dalam dunia bisnis ya produk kita, gitu loh. Ini adalah berlaku dalam segala hal. Maka ya harus meyakinkan produk kita ini terpercaya, kan gitu sederhananya. Bungkusnya aja meragukan, aduh. Nah ini sebetulnya ini sudah dipahami orang ngerti dalam dunia bisnis dan sebagainya. Dibungkus, dikemas yang bagus, meyakinkan dan sebagainya. Biarpun alam hasil ini, tapi kan berusaha untuk menampakkan sesuatu yang meyakinkan. Kenapa? Umumnya manusia berakal itu akan melihat sesuatu yang tampak meyakinkan. Ini sederhananya begitu cara berpikir Imam Haddad mengajak kita berpikir cerdas. Umumnya rata-rata kita itu kalau ingin melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, ya tentu melihat dulu dong. Pasti kita lebih mengambil yang meyakinkan daripada yang tidak meyakinkan. Otomatis kita akan lebih percaya. Biarpun dia bohong pada akhirnya. Biarpun dia bohong pada akhirnya. Karena yang lebih meyakinkan itu pasti akan lebih dipilih. Dari sisi pemberi informasi atau yang kita lihat, oke lah ada yang berbohong, tampak meyakinkan tapi berdusta. Kita tidak membahas masalah ini, kita membahas bahwasanya fitrah atau sifat normalnya manusia itu, lah gitu loh, kurang lebihnya begitu. Ya selalu mengambil sesuatu yang lebih meyakinkan. Mau belanja tak ini, yang suka pedas sambelnya merah, ya yang merah. Yang suka ini pasti. Ini sederhana. Cuman Imam Haddad ingin mengajak kita bukan kepada urusan yang sederhana itu, sederhana untuk sebuah percontohan saja. Jadi kalau kita mau belanja dengan dua orang sama-sama jual kain, dia ngomong, tapi yang cara ngomongnya meyakinkan itu kita terpesona, akhirnya beli ke sana. Sehingga marketing itu dalam memasarkan itu harus orang pintar ngomong, dan dia juga Masya Allah, paling tidak itu kalau jualan obat kumis itu dia berkumis dong, kan gitu ya. Paling tidak kurang lebih gitu. Jadi dia meyakinkan. Nah kemudian ingin dibawa kepada sesuatu yang Anda tidak bisa mengingkari. Dari bukti-bukti Anda yang bermacam-macam, Anda tidak bisa mengingkari. Ada sesuatu yang sangat Anda yakini. Kita tidak melihat ini, sesuatu yang Anda yakini, biarpun orang tidak melihat, tapi orang bisa melihat tanda pada diri Anda. Anda nabung pengen naik haji, kan gitu ya. Anda melakukan sholat Ramadan, Masya Allah. Loh, itu apa sih? Di balik yang Anda lakukan itu menunjukkan apa? Ini Anda harus paham. Di saat Anda dibilang kamu masuk neraka mau enggak? Pasti jawaban Anda adalah tidak mau. Di saat Anda dibilang kamu ahli neraka, Anda marah, kok kurang ajar ngomong ahli neraka. Itu dibalik marah Anda di saat disebut ahli neraka, diam-diam di saat mendapatkan hadiah haji, Masya Allah riang. Itu apa? Ada sesuatu yang tersembunyi di hati Anda, dan itu sangat Anda yakini, keimanan kepada Allah akan adanya surga dan sebagainya. Loh, itu yakin. Imam Haddad ingin membawa ke sana, sehingga pensyarah hikmah ini ahli dunia bisa membawa kepada urusan dunia. Dalam dunia bisnis pun hikmah ini bisa dibawa. Nah, Imam Haddad ingin membawa kita kepada urusan-urusan yang kita sebetulnya sangat meyakini, seyakin-yakinnya.
Semuanya punya iman, yakin ada surga dan sebagainya. Biarpun kadang-kadang keyakinan kita itu bukan tidak yakin, bukan berubah keyakinan. Sering kita lupa dengan keyakinan kita. Dan lupa itu terlena dengan suatu yang lainnya. Ada enggak orang lupa nyimpen cincin emas? Ada enggak? Mungkin duit lupa, duitku ada di kasur sana lupa. Bukan enggak punya, yakin saya punya. Cuman tadi lupa sehingga tak taunya di rumah tuh dia punya kain yang warna ini, tapi beli lagi karena dia lupa. Padahal sebenarnya dia yakin. Jadi mungkin orang itu punya sebuah keyakinan tapi tertutup oleh sesuatu yang lainnya. Bukan berarti keyakinannya hilang. Sehingga menjadi orang bermaksiat. Termasuk yang maksiat, mohon maaf, ahli maksiat hari ini dia punya keyakinan akan adanya surga. Cuman masih kalah hawa nafsu, kalah dengan hawa nafsunya. Dia masih melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Baik. Imam Haddad ingin mengajak kita untuk memahami sesuatu yang tersembunyi tadi. Keyakinan. Lah, yakin bahasanya di sana abadi selamanya. Di surga itu gak ada batas waktu. Di dunia seandainya orang paling banyak umurnya, tidak kebayang kalau umur kita sampai 100 sampai 200 tahun, kira-kira jalan kita model gimana kira? Mungkin repoti orang satu kampung. Anak repot semuanya sudah. 100 tahun saja sudah Masya Allah. Nah, kemudian suruh bertanya, kehidupanmu di dunia ini, kamu bertahan sampai 100 tahun itu yakin atau tidak yakin kira-kira? Bakal sampai 100 tahun? Belum tentu. Biarpun doanya tetap panjang umur. Amin itu. Yakin 100? Yakin. Mau 100? Mau. Cukup? Kalian dicukupin minta tambah lagi. Pas 100 ya, Anda mau nambah. Nambah lagi. Nah, artinya hidup di dunia itu semua orang masuk bab yakin baru lagi. Yakin baru lagi bahasanya kita akan mati. Siapa yang meyakini dirinya tidak mati? Semua yakin kalau bakal mati. Semua yakin, kita yakin akan adanya kematian. Baik, tumpukan dua keyakinan. Yakin kita akan mati. Kemudian kita yakin bahasanya di sana ada surga, karunia, nikmat Allah yang dahsyat. Ini perlu diperbaharui keyakinan ini, terus kita asah. Nah, kemudian dunia yang saat ini kita nikmati, yang Allah berikan kepada kita dari mobil, sepeda motor, perkebunan, peternakan dan sebagainya, iya. Kemudian urusan peternakan dan dunia itu kita bahas lagi. Ternyata nanti numpuk lagi keyakinan baru lagi. Itu abadi ndak hartamu. Ayam bisa mati, hancur dan sebagainya. Ternyata menumpuk banyak keyakinan. Tapi ini semuanya ternyata tidak kita perhatikan tentang keyakinan. Berarti kita telah menjadi si dungu tadi, ahmak. Kenapa? Contoh kita perlahan. Yakin kita bakal mati. Yakin adanya surga dulu, kita mulai dari yakin adanya surga, yakin di saat disebut neraka kita marah dan sebagainya. Yakin adanya surga, yakin adanya neraka. Kemudian kalau saya yakin adanya neraka, kenapa kok kita masih melakukan sesuatu yang menjadi sebab kita masuk neraka? Surga dahsyat indahnya. Lalu kenapa di saat ada seruan amalan menjadikan kita masuk surga kita masih ogah-ogahan? Bukankah kita sudah yakin? Kalau ngomong saya nggak mungkin. Ya, Anda itu sudah yakin. Kalau nggak yakin nggak pernah ada yang rindu naik haji, nggak ada. Bahkan Anda tidak makan mau duduk di tempat ini kalau tidak yakin. Naudzubillah, hamba yang dicabut hidayah oleh Allah tidak percaya akhiratnya. Kita semua yakin. Dan yakin kita bukan main-main loh. Kita beriman ini sudah yakin dahsyat. Baik. Lalu kenapa yang katanya yakin tadi? Kok kita tidak melakukan sesuatu untuk sesuatu yang tadi? Untuk yang kita yakini. Kenapa kita tidak berbuat untuk yang kita yakini? Kemudian yang kedua, kematian akan tiba. Ya, betul. Akan tapi lihat, perilaku manusia
kepada kematian itu adalah seperti dikatakan, tidak ada orang. Jadi yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang sangat diyakini namun tampak seperti sesuatu yang sangat diragukan. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak ada sesuatu yang sangat diyakini namun seperti sesuatu yang sangat diragukan seperti kematian. Tidak ada sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti sesuatu yang sangat diragukan seperti kematian. Jadi kematian itu sebetulnya sangat diyakini, tapi perilaku manusia seperti orang meragukan akan datangnya kematian. Buktinya apa? Tidak banyak mempersiapkan setelah kematian. Padahal semua orang tidak bisa menjamin hidup sampai esok pagi loh ya. Jangankan kok esok pagi, 1 jam ke depan tidak ada yang bisa menjamin. Kenapa? Karena kematian pasti akan tiba. Jadi kematian itu yang sangat pasti, yang kita yakin, tapi kadang perilaku kita terhadap kematian seperti orang yang ragu akan adanya kematian. Nggak pernah mempersiapkan kalau kita mati sewaktu-waktu. Kita bisa kok ngomong begini diputus oleh Allah, semoga panjang umur semuanya. Bisa semuanya. Dan ini yakin loh kita bakal mati. Tapi perilaku kita terhadap kematian, perilaku kita seperti orang yang tidak yakin akan kematian. Kemudian, dan ini adalah lihat, menunjukkan kita akan membongkar kedunguan kita. Biar setelah itu kita menjadi orang cerdas. Jadi kalau memang kita yakin akan kematian, ya sudah kita berpikir. Dan setelah itu ternyata kalau orang meyakini kematian dengan benar lalu dia menyadari keyakinannya, bukan yakin tok lalu dia tidak sadar akan keyakinannya. Yang menjadi masalah dia tidak sadar dengan yang diyakininya. Ya yakin akan adanya kematian, tapi dia tidak menyadarinya. Kalau dia menyadari akan kematian, kalau dia menyadari keyakinannya terhadap kematian, maka akan merubah cara hidupnya. Maka itulah orang cerdas seperti yang disabdakan Nabi, ayundasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi bertanya kepada sahabat Nabi, siapakah orang yang paling cerdas? Sahabat Nabi jawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang tahu. Kami nggak tahu ya Rasulullah. Nabi menjawab, orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering atau banyak ingat kematian. Banyak ini hitungannya tergantung. Kalau kita jadikan 24 jam itu, ada orang mengingat kematian itu adalah hanya 1 jam saja kalau itu. Ada setiap saat ingat kematian. Ada orang setiap saat ingat kematian. Nah, kalau perlu direntrehkan lagi, semakin orang mengingat kematian, semakin orang sering mengingat kematian, maka ketahuilah semakin indah hidupnya. Bukan ingat hantu, itu kan film horor. Yang dimaksud ingat kematian itu bahwasanya saya akan mati dan saya akan ketemu alam barzah, ada tanggung jawab di sana. Maka kalau orang mengingat kematian terus dalam hidupnya, dia akan berpikir, aku tidak akan dolim pada istriku. Kenapa? Kalau aku dolim pada istriku, matiku sengsara nanti. Aku tidak akan dolim pada suamiku. Aku tidak akan dolim pada tetanggaku. Kenapa? Dia meyakini bahwasanya gara-gara ini loh matiku nanti gak enak. Loh, semakin yakin kematian maka semakin indah hidupnya seorang. Jangan dianggap kalau ingat mati lalu muka suram. Bukan, dia mudah senyum, candaria, berbagi dan seterusnya. Kenapa? Dia mengerti yang dilakukan ini akan membuahkan kebaikan nanti. Mau mencuri nggak bisa. Kenapa? Wah, sengsara aku nanti karena ingat kematian. Mau dolim sama seorang sengsara nggak berani. Kenapa? Dia ingat kematian. Sehingga dikatakan orang cerdas tidak akan berebut waris kalau dia ingat kematian. Sehingga di saat orang berebut waris, dia lagi lupa dengan kematian. Seolah tidak mati dia. Nah ini yang disebut memadat, yang kita yakini, yuk kita perhatikan supaya kita tidak menjadi sidungu. Bicara tentang dunia. Dunia yang saat ini kita rasakan dari harta melimpah dan sebagainya. Oke. Dunia itu ada 2 saja kisahnya terhadap kita. Antara dia meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Sehingga bahasa kematian, terjemahan kematian yang paling dahsyat itu hanya terjemahan bahasa Indonesia.
Tidak tahu di bahasa yang lain, Jepang, India pun nggak ada. Jadi kalau orang mati itu kan meninggalkan dunia, harus paham mana itu. Anda akan meninggalkan kekayaan Anda semuanya itu. Bahasa ini terjemahan paling cakep ya bahasa kita. Nah, kalau sudah orang tahu bahwasanya dunia itu kalau tidak meninggalkan aku akan meninggalkannya. Di saat dunia meninggalkanku, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena dia sudah meninggalkanku. Di saat aku meninggalkannya, aku pun tidak bisa menggunakannya karena aku sudah meninggalkan dunia. Maka orang cerdas akan berpikir, berarti duniaku yang aku kumpulkan dari kecil sampai dewasa sampai sekarang, aku tompok, tidak boleh aku biarkan. Harus aku bawa ke surga. Ke tempat yang diyakini tadi. Karena keyakinannya bahwasanya dia akan meninggalkan dunia, dan dunia ini, nah kalau kita biarkan begini akan menjadikan dia tidak beruntung, maka dia berpikir untuk menjadikan dunia itu abadi. Maka muncullah orang Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya enggak kira-kira. Maka dia akan menggunakan hartanya untuk sesuatu yang diyakini tadi, menuju keabadian. Makanya kalau Anda melihat orang yang mengerti di kota itu namanya intan berlian itu harganya mahal, dan dia pengen jadi orang kaya raya, lalu dia pergi ke laut, ternyata kebetulan dia masuk satu tempat yang di situ ternyata di dalamnya banyak berlian, dan dia jago nyelam, bisa menyelam dan dikumpulkan berlian dibawa ke atas. Setelah terkumpul berlian, dia pulang ke kota, ternyata berlian itu ditinggal semuanya. Sampai di kota ditanya, apa yang kau bawa? Nggak bawa apa-apa. Loh, mana berliannya? Saya tinggal di sana. Apa kata orang? Kamu bodoh. Kamu tuh bodoh. Kenapa tidak kamu bawa? Di sini tuh harganya mahal. Satu biji aja bisa beli rumah gede. Apalagi kamu dapat berapa genggam itu? Banyak. Kenapa kau bawa? Nggak tahu. Jawab orang satu kota adalah kamu bodoh. Sama. Anda ini kaya raya loh ya. Harta melimpah, jabatan tinggi itu buat apa saja bisa loh ya. Hartamu banyak, lalu kenapa di saat mati kau tinggal begitu saja, seperti orang yang setelah menyelam dapat permata kemudian ke kota tidak membawa permatanya? Orang itu dikatakan dungu. Sama, Anda juga dungu seperti itu. Ini katakan ahmak. Kenapa tidak kita bawa ke surga? Hantarkan, transfer ke masjid, ke pesantren, fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian dia di saat berbagi itu, karena dia punya keyakinan tadi, dia nggak merasa sedih. Saya kehilangan uang 2 miliar untuk membantu fakir miskin di sana. Bangga dia, senang. Dan kegembiraan, hiburannya seperti itu. Dan ada orang seperti itu. Coba yang mencari dunia karena dia lihat hilang 100.000 aja sudah bingung dia. Hilang 1 juta, nangis. 1 miliar, stres, masuk rumah sakit. Tapi kalau orang ngerti kemuliaan, tahu untuk apa aku gunakan harta itu. Ternyata bisa membangun masjid di sini, bisa membangun pesantren di sana. Oh, berapa miliaran? Dia senang. Kenapa? Aku petik nanti Pak. Nah, ini orang cerdas, bukan ahmak. Maka di sini disebutkan adalah man tarakal jasma lil wahmi fa ahmak. Yang yakin ditinggalkan, nggak dicari, nggak diperjuangkan, maka itu si dungu. Yang diyakini tidak diperjuangkan, itu si dungu. Wa man aqama 'ala syakki ma imkanil masiri 'ala al-yaqini fa huwa akhraq. Barang siapa yang dalam keraguan-raguan sementara dia bisa menuju sesuatu yang diyakini, ini masih penjelasan sebelumnya, maka dia adalah si bodoh. Makanya kita jangan menjadi orang bodoh. Maka sabda Nabi adalah ayun nasi aqyas. Siapakah orang cerdas? Orang cerdas adalah yang selalu memikirkan bagaimana aku kaya di akhirat. Dengan apa? Dengan bekal yang Allah berikan. Dengan kekayaannya, oke. Dengan kefakirannya, karena aku sudah fakir di dunia, saya tidak ingin fakir di akhirat. Maka aku akan berbanyak amal dengan kefakirannya. Ibadah dan sebagainya, meningkatkan kesabaran. Bukan fakir nyungsep, fakir di dunia atau di akhirat fakir. Sudah fakir nyolongan, sudah kaya ngerampokan. Ini kan sama aja. Sengsara semuanya. Ternyata si fakir bisa mulia dengan kefakirannya. Catatannya apa tadi? Menjadi orang cerdas, bukan menjadi orang dungu. Inilah yang diajarkan Imam Haddad rahimallahu taala. Ayo kita menjadi orang cerdas, memperjuangkan sesuatu yang kita yakini. Anda semua telah meyakini.
Permasalahan kita tadi, kita kurang menyadari yang kita yakini, sehingga yang kita yakini tidak kita perjuangkan, dan tidak sadarnya kita itu namanya sebuah kedunguan. Maka jangan menjadi orang dungu, kata Imam Haddad. Yuk menjadi orang cerdas, seperti yang sabdakan Nabi SAW. Tengok dirimu sendiri, hai si fakir, semoga Allah berikan kekayaan, tapi selagi masih dalam kefakiran, jangan menyerah. Anda bisa menggapai surga tertinggi dengan kesabaran Anda. Sedikit sedekah yang Anda berikan pahalanya tidak kalah dengan si kaya yang bersedekah miliaran. Kemudian Anda, wahai si kaya, jangan sampai kaya Anda hanya sebatas 80 tahun di dunia. 80 tahun di dunia dengan kekayaannya, itu pun nggak bisa menikmati semuanya. Dia mobil 11, memang dipakai semuanya? Enggak. Bahkan tidak sampai di situ. Itu ternyata kemarin dokternya ngomong, Pak Haji mohon maaf untuk sementara nggak usah tidur di AC ya, ya. Jangan minum air dingin ya, ya. Jangan pakai daging ya. Padahal masih hidup dia. Dia ngumpulin dari kecil kekayaan. Di dunia sudah nggak boleh dinikmati semuanya ternyata. Banyak batasan-batasannya. Makanya selagi dia cerdas, oke. Hei dunia, aku akan kebawa dirimu ke surga. Langsung dia berbagi, melakukan kebaikan dengan kekayaannya. Itulah orang-orang cerdas yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Kuntan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda para jamaah untuk bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Saat ini muncul pemberitaan dari salah satu pejabat MUI yang menjelaskan bahwa nikah siri, yaitu pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan negara, dianggap haram karena dinilai menimbulkan banyak mudarat, terutama bagi perempuan dan anak, seperti tidak adanya perlindungan hukum, sulitnya menuntut nafkah, serta hilangnya hak waris. Bagaimana pandangan Buya mengenai hal ini, dan bagaimana seharusnya umat menyikapi persoalan nikah siri yang tidak dicatatkan negara? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pernikahan disebutkan oleh para ulama bahwa segala sesuatu yang punya fungsi mengukuhkan jalinan pernikahan itu adalah dikukuhkan. Misalnya pencatatan. Karena pencatatan dengan surat nikah itu mengukuhkan pernikahan untuk menjaga hak-hak, maka itu dianjurkan untuk dipatuhi. Untuk menjaga hak, perempuan bisa menuntut haknya kalau terjadi kezaliman, untuk dilindungi. Wanita dilindungi urusan mungkin nafkah dan lain sebagainya. Kemudian jika ada permasalahan, mungkin seandainya sang suami tidak mau mencerai, sang istri bisa mengajukan ke mahkamah untuk minta cerai khulu, ada bukti pernikahannya, nanti hakim yang akan bisa memutuskannya. Dan memang selagi semua catatan-catatan atau yang disebut dengan syarat-syarat yang punya makna mengukuhkan satu jalinan pernikahan, maka itu diizinkan oleh syariat, bahkan didukung, termasuk adanya surat. Maka kami himbau kepada para wanita juga, kalau Anda menikah, sebisa mungkin harus adanya surat tersebut agar hak-hak Anda terlindungi. Hak Anda terlindungi, urusan nafkah, anak, dan seterusnya. Kemudian di sisi lain, bagi laki-laki yang ingin menikah, di sana ada hukum menikah. Hukum menikah itu ada yang wajib loh ya. Wajib menikah adalah bagi laki-laki yang mampu menikah, kemudian dia mampu menikah dan syahwatnya bergolak tinggi, maka wajib baginya menikah. Ada yang sunnah menikah, dia mampu menikah tapi nggak terlalu penting deh nikah, dia bisa menahan syahwatnya, matanya juga terjaga, lebih baik ibadah dia. Mungkin ada, jadi saya nggak terlalu kuat, nggak salah, mungkin ngomong itu, saya nggak
saya laki-laki tidak pernah terlintas surah perempuan, syahwat enggak, saya lebih tenggelam dalam kerinduanku kepada Allah, mungkin, oke. Tapi ada orang yang haram menikah lah ini. Catatan haram menikah ini mungkin bisa saja, seandainya ada oknum MUI mengatakan haram, adalah mungkin dari sisi ini. Siapakah? Semua laki-laki yang di dalam menikah niat ingin berbuat zalim, maka nikahnya haram. Tapi tetap sah asalkan memenuhi syarat rukunnya. Cuman niat berbuat jahat kan tidak ada yang tahu. Seorang laki-laki mau nikah tapi ingin berbuat zalim, ini adalah haram. Allah Maha tahu yang ada di dalam hatinya, niat berbuat zalim. Sehingga jika terjadi kezaliman karena pernikahan yang tidak pakai surat, berarti sebetulnya yang ingin dikatakan haram itu kan kezalimannya, bukan pernikahannya, kezalimannya itu. Cuman ada dalam pembahasan fikih ada syaddud dzara'i, yaitu mengantisipasi. Ya mungkin kita tidak bisa mengatakan salah orang yang mengatakan semacam itu, maksudnya mengantisipasi. Ada dalam mazhab Malik itu ada isinya, antisipasi itu boleh. Mengharamkan sesuatu agar tidak terjadi kejahatan di belakangnya adalah disahkan, ada yang dibenarkan, cuman juga tidak mutlak. Jika memang itu pasti akan menjadikan contoh, menggali sumur itu kan boleh, cuman di jalan raya, nah kan kurang ajar namanya. Menggali sumur itu boleh, tapi galinya di jalan raya, jadi tidak boleh. Ya nikah yang semula boleh, tapi kok jadi ajang untuk berbuat zalim, ya jadi tidak boleh misalnya. Nah sekarang berarti kalau mengatakan haram mutlak tidak bisa, perlu dikembalikan kepada hakikat kejadiannya. Ya kami himbau kepada kaum pria, jika Anda menikah jangan memanfaatkan kelemahan perempuan, kemudian lalu dia main seenaknya sendiri. Kelemahannya bukan kepentingan, sebab kita tidak bisa mengatakan perempuan semuanya sama. Ada perempuan yang memang dia perlu surat nikah dan resmi untuk itu. Ternyata ada perempuan yang tidak menghendaki itu semuanya. Ada, jangan dianggap sama, maka tidak bisa dipukul rata. Bahkan sebuah kejadian, coba gimana solusinya? Perempuan yang punya hajat untuk menikah, dan sangat tinggi hajatnya untuk menikah, sementara anak-anaknya belum terlalu dekat dengan agama, dia sangat menghalangi kalau ibunya menikah lagi. Sementara seorang wanita masih punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, sehingga ada kesepakatan dengan seorang yang siap menikahinya untuk hajatnya, dan bukan satu aib, karena ini bukan zina, ini nikah. Dan rupanya sang perempuan itu pun juga tidak punya waktu yang banyak untuk bisa membersamai sang suami, dan ternyata ketemu suami yang juga sama. Ini sebuah gambaran saja, kan tidak semua anak memahami tentang hajat orang tua. Kalau orang ngerti agama, bahwasanya seorang anak yang mempunyai ayah tidak punya pasangan dan ayahnya punya hajat menikah, sang anak wajib memberikan biaya ayahnya untuk menikah, kan begitu. Cuman tidak semua anak ngerti agama, sehingga tetap saya melarang ayah tidak boleh menikah, pokoknya sampai kapan dulu ayah nggak boleh menikah. Loh, di saat semacam ini dia punya hajat, ketemulah dia dengan perempuan, sehingga sudahlah di antara kita yang penting halal saja. Bisa jadi, mohon maaf, ini sebuah gambaran. Jadi kita tidak bisa mengatakan omongan tadi itu salah atau telak. Kalau di sisi menuju ke haraman, kedoliman, iya. Tapi bisa saja orang boleh melakukan yang demikian untuk sebuah keperluan juga. Bahkan mungkin juga kepentingan seorang perempuan itu sendiri, dengan tanpa adanya surat nikah. Hanya ini. Jadi kita jangan gampang mengatakan itu kok keberlebihan atau itu. Itu bisa jadi yang mengatakan semacam itu sering bertemu dengan problem laki-laki yang kurang ajar, nikah siri, main semua sendiri. Makanya dia wajar mengutarakan statement semacam itu. Atau mengatakan ini bahaya, maka nikah siri adalah sah tapi haram kalau ketemu orang yang mau berbuat dolim. Tapi bisa jadi nikah siri adalah sah, termasuk mohon maaf ada seorang mahasiswa dengan laki perempuan, orang tuanya sudah bersepakat bagaimana kalau menikah siri, sudahlah, kenapa biar sambil sekolah saja, kenapa resepsinya menanti dah, rame-rame suratnya diurus nanti, kenapa, yang penting halal. Bagaimana kita katakan haram? Ini demi kedamaian, demi keamanan, ketentraman seorang tua dengan anaknya. Sang ayah menyetujui,
mertua besannya menyetujui, ini sah. Jadi mohon maaf, bukan mutlak diharamkan juga tidak, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan kalau orang ngomong begitu. Mungkin sering ketemu dengan ibu-ibu mengadu, ternyata nggak bisa menuntut haknya gara-gara apa? Ketemu laki-laki hanya gara-gara mungkin ngelamar langsung diterima, nggak tahu ini mobilnya rental, tak taunya bajunya necis, utangnya banyak, ngakunya ini kan salahnya gampang terpesona dengan orang, tidak melihat hakikatnya dulu. Jadi tidak bisa mutlak ya semacam itu. Cuman ada nisbah minas sehah dalam istilah. Ada sisi kebenaran yang mungkin yang disampaikan oleh Mui tadi, bahwasanya pernikahan yang menjadikan sebab kedoliman tadi jelas haram biarpun sah secara hukum fikih. Tapi kalau mungkin ada sebagian yang punya pernikahan sirri, ada yang memang ada tujuan di balik nikah sirri, bukan tujuan untuk berbuat zalim, bahkan mungkin justru untuk menolong. Ada, dia secara pribadi nggak ada butuhan seks, dia seorang yang mungkin secara pribadi nggak terlalu punya butuhan urusan ranjang, akan tapi saya perlu menolong dia, lalu dia menikahi dengan tujuan banyak, sehingga anaknya anak dekat, mungkin saja semacam nggak usahlah pakai akad, nggak pakai surat. Nah, ini bisa jadi semacam itu. Jadi maksud kami adalah jangan gampang kita ke depan lalu mengatakan itu nggak boleh dan sebagainya, atau tiba-tiba juga seenaknya. Nah, harapan kami sampai kepada kesimpulan begini loh ya, kepada kaum pria, kalau anda ingin menikah, hati-hati. Allah ada Tuhan Allah yang maha tahu. Jangan tujuan main-main, mempermainkan. Akan bisa jadi seorang laki-laki setelah menikah dengan seorang perempuan, dia tidak ingin mencerai, alasannya saya tidak akan mencerai sampai kapanpun. Wah, bahasanya itu, biarpun tidak mencerai tapi bikin kesel dia. Akhirnya apa? Dia tahu dia alah 2 bulan selesai. Karena apa? Akhirnya sang istri minta cerai sendiri. Ini ulah, tidak mencerai laki-laki, tapi komunikasi susah, kemudian ya pokoknya bikin kesel deh. Maksudnya apa? Biar dia minta cerai loh. Kan kamu yang minta. Allah maha tahu. Para suami, para laki-laki, jangan seenaknya. Kalau anda ingin menikah punya tujuan mulia, biarpun seandainya dengan nikah syirri, ingat ada tujuan mulia. Saya hanya kebalikan, bisa saja dengan syirri tapi tujuannya mulia, atau dengan terang-terangan tujuannya jahat. Yang penting yuk kita niat yang benar, niat yang baik. Adapun masalah mempermudah urusan pernikahan, itu yang kami serukan agar orang tidak terjebak dalam keharaman urusan zina. Halal. Dan selagi orang mengatakan adalah menikah, sudahlah. Kalau sudah menikah selesai. Tinggal nanti mohon setelah itu para wanita diurus dengan baik urusan surat nikahmu, karena nanti anakmu lahir bagaimana aktenya, biar mudah ya. Kemudian urusan yang lainnya, bukan urusan tuntut menuntut saja dalam hidup. Jadi di perlindungan. Kalau sudah menikah ada surat ini, ada mudah, kalau ada apa-apa sang wanita bisa dijaga, dilindungi, kurang lebih seperti itu. Jadi bagi yang mengatakan haram itu, mungkin ada saking keselnya dengan sebagian laki-laki yang main lompat sana lompat sini, nikahnya berkali-kali ya, akan tapi tujuannya untuk main-main. Tapi ada orang mungkin nikahnya banyak untuk menolong, wallah alam, bisa jadi, kan semuanya mungkin yang demikian itu. Hanya kami kembalikan kepada kaum pria, Allah maha tahu niat yang ada di dalam hati anda. Kalau tujuan untuk main-main, mempermainkan orang, atau hanya itu, adalah Allah maha tahu. Tapi kalau untuk memenuhi hajat pun masih sah loh ya, bukan main-main, saya hajat, saya takut haram lalu menikah. Biarpun nikahnya untuk memenuhi syahwat, itu halal kok. Yang nggak boleh itu zina, itu loh haram. Zina haram. Seorang perempuan yang kami sebut, ada seorang perempuan, hanya saya pengen menikah hanya memenuhi hajat saya diciptakan oleh Allah dengan syahwat tinggi. Dia perempuan mengaku dengan kesadaran, saya syahwat tinggi, saya takut zina, saya nggak butuh nafkah, saya nggak butuh kebersamaan, saya hanya butuh loh. Apakah seorang perempuan jelek? Bukan, dia tidak menjual diri kok, dia menikah. Dan karena satu hal, dia tidak mau pakai surat nikah, perlu dihargai dari sisi dia takut dari yang haram. Artinya dikembalikan kepada masing-masing. Anda wanita, kami tidak bisa memaksa anda harus menuntut surat nikah. Bisa jadi anda adalah tergolong wanita yang memilih untuk tidak pakai surat nikah untuk kemaslahatan tertentu, saya tidak tahu itu. Tapi kami himbau kepada semua wanita, tadi laki-laki, hati-hati, jangan main-main, jangan main-main, Allah maha tahu. Dan wanita, tolonglah, selagi anda bisa pakai surat yang resmi baik-baik, kemudian disyiarkan dan sebagainya, syiar, diagungkan syiar pernikahan, dianjurkan biar orang tahu dan sebagainya.
Tapi kalau ternyata ada yang satu dua memilih dengan sirri, itu urusan dia, akan tapi harus waspada, diantisipasi tentang kezaliman. Misalnya harus ada saksi orang yang benar, kemudian laki-laki tujuannya apa kok harus sirri, bukan hanya sirri main-main. Tujuan kenapa harus nikah sirri? Kalau mungkin resepsinya tahun depan sekarang sidun, oh ya sah, halal toh, karena memang belum sempat, dia belum punya biaya untuk resepsi, ya sah. Tujuannya apa dulu nikah sirri? Nikah sirri tujuannya apa? Dan sebetulnya kami lebih banyak mengarah pada kaum pria. Jangan berbuat dolim dengan nikah sirri. Allah kan maha tahu itu saja. Kalau memang nikah sirri, harus ada tanggung jawab dan seterusnya. Ingat, urusan dengan Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi ustadz yang mengatakan tadi haram itu sebenarnya untuk membela yang terdolimi, bukan membela perempuan misalnya, membela yang terdolimi. Bisa ya, laki terdolimi juga nggak boleh, jangan ada kezaliman. Akan tapi apakah haramnya pasti nggak mutlak, tidak mutlak haram. Haram bagi orang yang nikahnya punya tujuan untuk berbuat zalim. Hei kaum pria, tolong perhatikan sisi ini. Sisi lain, wahai wanita, tolong hati-hati di dalam urusan menikah, jangan mudah terpesona sehingga wanita itu di saat menikah harus dihantarkan, sehingga harus ada saksi, ada wali dan seterusnya. Pernikahan wanita hendaknya dihantarkan, ya, indahkan, dihantarkan sampai walinya menghantarkannya, seolah ini menghantarkan. Kemudian saksinya orang-orang yang bukan orang fasik, saksi orang yang adil, orang yang benar, sehingga ini bisa disaksikan untuk bisa sama-sama dijaga. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dan takutlah kepada yang haram, hai hamba Allah. Dan lebih dari itu ketahuilah, dan kita juga tidak ingin mempersulit urusan pernikahan. Karena apa? Jika pintu halal ini ditutup, na'udzubillah, pintu haram yang terbuka, zina. Sekarang perzinaan, na'udzubillah, zina adalah hina, zina adalah kehinaan, kehinaan. Jangan mendekati pintu zina, ada pintu halal yang mudah. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi hadirin jamaah dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilahkan. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi jamaah wanita dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Beber, Jereget. Namanya Ibu Susilawati. Gimana ya Buya, saya punya anak kembar. Saya itu harus menyikapinya bagaimana? Memang kenapa? Alhamdulillah, nikmat Ya, ada dua anak kembar. Alhamdulillah, Buya. Ada apa? Kita tidak tahu. Menyikapi anak karunia, dikasih sayangi, lemah lembutlah dengan anak-anak. Iya, cuman saya kadang-kadang suka kesel, Buya. Saya alhamdulillah dikasih anak 3, laki-laki semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta barokahnya aja. Amin. Masya Allah. Hampir rata-rata ibu-ibu hari ini punya perasaan seperti itu. Kalau lagi arisan bisa tertawa riang dengan teman arisan, tapi kalau ketemu anak yang menaik suaranya, bukan sendiri Anda, percaya, saya tahu. Seperti Anda banyak. Maka saya ingatkan kepada semuanya, ibu nggak boleh begitu. Hari ini serempak. Kami ingatkan kepada bapak dan ibu, tolong. Zaman ini zaman rusak. Anak hari ini lebih senang dengan alam maya. Kalau alam nyatanya tidak kita terperindah, dia tidak akan bisa selamat nanti. Maka alam nyata kehidupan kita dengan anak jangan diwarnai dengan bentakan,
amarah dan sebagainya. Selamat tinggal dengan itu semuanya. Siapapun Anda, tolong sadar ya Mbak Allah. Selamat tinggal dengan kekerasan. Tidak menjadikan anak Anda nyaman dengan Anda. Sudahlah, jangan ego yang dipertahankan. Saya harus berubah. Nggak perlu pakai marah-marah deh dengan anak. Mulai kapan marah bikin cerdas? Mulai kapan marah bikin anak senang? Tidak ada. Mulai kapan marahmu bikin dirimu senang? Marah itu panas kepala, muka masam. Betul kan? Betul. Nggak, Anda tidak sendiri. Termasuk coba kalau Anda dengar kajian kami terakhir ini adalah bagaimana kita adalah di rumah itu membiasakan untuk tidak ngangkat suara, tidak gampang dikit-dikit marah. Seorang ibu ustadzah itu ngajar anaknya orang sampai pinter, ngajar anaknya nggak bisa, dikit-dikit marah. Kenapa? Enggak itu gitu. Makanya karena faktor kedekatan itu kadang karena dekat seenaknya. Ada seorang istri waktu arisan senyum luar biasa kok, tapi ngomong sama suaminya ngangkat suara loh ya. Anda begitu kan? Iya. Iya, alhamdulillah. Anda itu insyaf baik sekali Anda itu. Anda sudah baik jadi orang insyaf, berubahlah mulai hari ini. Insya Allah itu kami ingatkan dari semuanya. Sudahlah, selamat tinggal kekerasan. Dan saya jangan hancurkan anak-anak Anda dengan sikap Anda. Dia semakin tidak nyaman dengan Anda. Karena di alam nyatanya sudah tidak enak, maka dia lebih senang di kamar main handphone, rusak dengan handphonenya. Saya ingin hari ini membangun alam nyata yang indah. Selamat tinggal dengan amarah. Marah yang tidak punya, ya saya ini kan sedikit marah gini, marah dengan Anda, tapi kan Anda tidak sakit marahnya itu. Bukan begitu. Saya marah dengan Anda sebetulnya. Kenapa Anda seperti itu? Tapi Anda kan tidak marah sama marah itu. Kalau marah ya beginilah paling tidak gitu loh. Jadi jangan sampai begitu marah, tebak-tebak sama anak. Kasihan anak, mentalnya akan rusak. Mental paling tidak yang terbangun pada diri anak adalah mental keras juga. Dia suka marahan nanti pada akhirnya. Di kelas suka berantem. Akhirnya geng berantem itu adalah anak-anak produk daripada keluarga semacam itu. Anda yang lembut, bukan sekedar Anda bertutur kata yang lembut malah hari ini. Anda tidak cukup bertutur kata yang lembut, ngomong yang lembut, akan tapi mohon maaf. Anda perlu dengan ini loh kalau bertanya. Bukan begini, tapi sentuhan. Kalau ngomong, disentuh sayang. Sini. Contoh ini, tal. Jadi ngomong tidak usah. Jadi makan. Ngapain begitu? Kenapa gak enak? Makan? Makan. Kan enak lembut. Ini nyuruh ibu gitu kan? Makan cepetlah makan. Kebetulan ini enak. Udah ada. Saya tidak kelihatan, saya tidak punya CCTV, tapi kebaca dari Anda ini. Insya Allah berubah. Ibu saya habisin di sini, biar yang saya habisin sifat kerasnya. Setelah itu pulang ke rumah indah. Mohon maaf, jangan hancurkan anak-anak Anda semuanya dengan gaya keras Anda. Dan kami lihat dari tempat, dari ujung ke timur, hari ini, tahun ini, omongan kami hanya seputar itu. Saya tidak mau pindah dari itu. Sampai orang berubah semuanya. Selamat tinggal marah, nggak ada gunanya marah. Oh kita ini sudah minta tolong, sayang, siapa yang bantu Umi-nya? Tolong Umi, bantu Umi nyapu ya. Ya Umi, setelah anaknya nyapu pergi, hanya kurang sedikit saja. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau bersih mending gak usah nyapu sekali. Kan model-model ibu begitu. Dikit-dikit marah sama anak. Sampai anak tuh ngomong, kalau sama mama itu nggak ada benernya, salah. Sekarang masih kecil dia belum bisa ngomong gitu. Nanti kalau gede-gede ngomong nggak enak, nggak nyaman dengan Anda. Kotor kata yang lembut. Mohon maaf semuanya Anda, kami ingat kepada Anda, jangan rusak. Anak Anda itu bukan ayam potong yang gede lalu disembelih. Anak Anda ada jasadnya yang harus digedikan, tapi ada mental, pikiran dan hati yang harus dijaga. Pahami makna ini? Ya. Satu lagi. Sadar dulu belum? Nggak boleh nambah kalau belum sadar. Sadar belum? Ya, udah sadar. Berubah ya? Yakin? Kalau janji berubah, boleh bertanya lagi. Ya. Apa yuk? Apa hukumnya laki-laki itu selalu pentingin diri sendiri, Pak? Kenapa? Apa hukumnya laki-laki yang mentingin kesenangan diri sendiri, enggak keluarga tuh? Iya. Semacamnya mancing sama teman-temannya. Mungkin mancing. Iya, mungkin bagi dia mancing lebih enak daripada ketemu istri yang suka marah-marah. Mungkin saya tidak tahu. Lah mancing sama mancing ikan ini daripada didebu dikit ketemu istri suka marah-marah, mungkin. Tapi kalau istrinya mudah senyum ya kurang ajar, bodoh banget laki-laki. sama cacing. Nah, cuman mohon maaf ibu yang solehah,
hobi suamimu, hobi istrimu, selagi itu tidak membahayakan dan bukan yang haram, nggak perlu banyak larangan. Mancing hari ini lebih bagus daripada main handphone, percaya. Ayo, mancing lebih bagus daripada main handphone. Ayo, istrinya di rumah main handphone, suaminya mancing, lebih bagus suaminya. Ibu nanti tidak ngaji lagi ya habis ini, ngaji terus kan? Kapok, enggak kan? Enggak ibu, itu tanda sayang kita. Enggak, suami yang istrinya di rumah ditinggalin mancing terus, ya jangan gitu dong. Jangankan kok mancing, sholat saja tidak kami himbau. Istrinya nunggu di rumah dari tadi, pulang ke rumah mentang-mentang ustadz, ke rumah langsung assalamualaikum wa istriku, abinya mau sholat 20 rakaat dulu. Nggak usah begitu, temui istrinya dulu, ngaji nyantar dulu Qurannya, istri senengin dulu, apalagi mancing. Salah. Cuman ya kita harus tahu sebabnya apa kok suami lebih senang begitu. Kadang-kadang mohon maaf, kita pengen di rumah nyaman. Kalau daripada ibu seperti itu pusing, lebih enak bu kalau memang hobinya ibu temani mancing berdua. Asik situ loh. Jadi karena itu masih halal, bukan hal yang haram. Mancingnya di kolamnya sendiri atau di kolam sungai kan? 2 hari 2 malam. 2 malam. Baca sholawat enggak? Ya enggak tahu. Pesen nih bu, biar sholawatan itu. Pokoknya insya Allah nanti bu, kami yakin salam takdim buat suami anda. Kalau ibu ada di sini. Oh iya pasti denger, pasti seneng orang. Karena ngerti, karena tahu. Nanti kalau istrinya bagus, ini suami istri yang kompak. Jangan khawatir, suaminya yang ada di sini, istrimu bukan jahat, istrimu baik polos nih. Mana suaminya? Terus angkat tangan. Suamimu baik, tolong disayang ini. Ini dia baik, dia sebetulnya bahasa lain ngomongnya cuman gak enak. Bu ya, saya itu senang dibelai sama suamiku. Pengen ngomong gitu dok, cuman bahasanya panjang pakai mancing segala macam. Tolong suami pahami itu. Istrimu pengen ngomong begitu. Saya itu senang dekat sama suamiku, pengen bercengkrama indah, pengen dibelai gitu. Cuman bahasanya bulat pakai mancing segala macam. Itu memang bahasa perempuan tuh kadang belit-belit begitu. Maksudnya kangen sama anda. Kebetulan suaminya datang. Tolong sayangnya jangan rame loh. Nanti gara-gara ini anda ribut di rumah. Setelah itu berubah, suaminya langsung mancingnya dibatasi, istri yang nggak marah-marah sama anak, suami lebih kalem. Itu yang kami rindu insya Allah. Siap? Jangan kapok ngajinya ya, jangan kapok. Pindah aja ke Cirebon. Hah? Ke Beber. Pindah ke Cirebon? Beber ke Beber. Insya Allah nanti mancing. ada insya Allah nanti baik-baik. Terima kasih ya, pokoknya berubah semuanya insya Allah. Ini nasihat dari beliau yang bertanya, tapi itu berlaku untuk semuanya. Mohon maaf, jangankan kok mancing, ibadah pun enggak. Ibadah saja lalu istri ditelantarkan, Nabi marah kok. Bercengkrama dengan istri ibadah ya suami, ngobrol manis dengan istri dan anak, main anda, gurau dengan anak, gulet dengan anak adalah ibadah loh ya. Kita perlu bangun keindahan hari ini. Mohon maaf, tidak apa-apa dari pertanyaan ibu ini, berkat pertanyaan ini semuanya jadi baik, insya Allah beliau bahagia anaknya. Ini kan anaknya, sudah anaknya baik begitu, sudah. Nah, Masya Allah. Uminya baik kan? Baik. Ya. Oh, iya. Takut nak ngomong baik. Takut nak ngomong baik nanti. Insya Allah ibu, Masya Allah. Makasih semuanya. Ini nasihat buat semuanya, tolong ya. Selamat tinggal marah-marah di rumah. Selamat tinggal sama anak keras. Jangan lagi. Kemudian tolong suami, sisi lain mohon maaf. Seorang wanita itu begitu, rindu ingin dekat, bercengkerama. Sampai di rumah pun juga nggak gunanya. Anda kelihatannya di rumah tapi main handphone, enggak. Selamat tinggal handphone. Ini termasuk nasihat lain lagi. Selamat tinggal. Saya pengen ngobrol, enak. Diskusi, ngobrol masa depan dan yang sebagainya. Cerita tentang Masya Allah, keindahan. Itu saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya indah, bahagia dunia hingga di surga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya mohon izin Buya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Masya Allah, peduli infak, peduli sosial. Banyak bencana banjir, ada di Sumatera, ada juga di luar Sumatera. Kalau tidak salah di mana? Sulawesi, ya? Ada banjir. Masya Allah. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Maka Al-Bahjah Peduli Sumatera, bagi yang ingin ikut andil program ini silahkan langsung bismillah BSI Bank BSI nomor rekening 751 000 2223 atas nama Al-Bahjah Peduli pada Bank 451. Informasi konfirmasi 0813 1838 3656.
Telah dibuka pendaftaran santri baru, insya Allah SMP IKU Santri Putra, SMP IKU Al-Bahjah Indramayu. Baru pondoknya sini. Sini sayang. Mana abinya? Abinya mana? Abinya mana? Baik ya? Baik sama uminya, baik sama abinya, ngaji pinter ya sayang. Baik, bismillah. Infak Center Al-Bahjah ini program anggota. Jadi Anda akan jadi keluarga besar Al-Bahjah. Ingat, ambil rekening ini biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Pokoknya Anda sambung itu saja. Untuk mempersiapkan diri Anda di saat dikagetkan oleh Allah dengan karunia yang banyak. Anda tidak punya ikatan, duit yang banyak nggak berguna nanti. Kami pengen Anda sambung di sini. Langsung ke BSI nomor rekening. Mudah dihafal. 7200 4292. 7204 292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Satunya sini sayang, kembar sini. Masya Allah. Rajin ngaji ya, ada berkah, jangan ragu anak lagi. Saya lihat mana bayi tadi, saya lihat ada bayi di bawah, bayi di bawah ke tempat ini, rohnya dengar. Ada keberkahan di sini, ada rahmat sini. Jadi anak jangan jadikan alasan. Punya anak nggak bisa ngaji karena anak itu karunia, kok bikin alasan anak gara-gara anak. Ini Anda ini bagaimana? Bawa anak. Saya tidak pernah terganggu dengan anak kecil lari sana dari sini. Pokoknya ibunya diem gitu saja. Kalau ibunya ngomong cerewet ini. Itu ada bayi orok di bawah tadi, masya Allah. Ini masya Allah masih merah. Umur berapa hari ini? 1 bulan. Masya Allah, Allah beri segala masya Allah soleh. Jangan jadikan alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Bayi orok di bawah, rahmat Allah turunkan kepada bayi-bayi seperti itu. Biasakan anak-anak Anda. Biarpun mungkin kalau mulai nangis dibawa ke sana keluar. Insya Allah.